Pandai berhitung bersama Om Peng. Assalamualaikum. Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Om Peng Jarimatika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal HOTS CPNS materi bangun ruang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Suatu persegi panjang, panjangnya ditambah 25% dari panjang semula dan lebarnya berkurang 20% dari lebar semula. Perbandingan luas awal dan luas akhir adalah, baik di sini ada suatu persegi panjang, kita gambarkan dulu ya, persegi panjang. Nah, kita anggap atau kita misalkan panjangnya itu adalah X dan lebarnya itu adalah Y. Nah, kemudian panjangnya tadi ditambah 25% dari panjang semula. Artinya panjangnya itu adalah X tadi ya. Kemudian ditambah 25% dari panjang semula. Panjang semula tadi kan kita misalkan X, jadi artinya 25% dari X. Nah, panjang tadi adalah X ditambah 25% X ya. Nah, 25% X, 25% itu adalah 25/100 ya, dikali X. Artinya ini adalah 1/4X. Maka panjang yang kedua dari persegi panjang itu adalah X ditambah dengan 1/4X ya. X ditambah 1/4X itu hasilnya adalah 5/4X. Maka kita dapatkan panjang dari persegi panjang yang kedua itu adalah 5/4X. Nah, kemudian lebarnya berkurang 20%. Lebar tadi kan adalah Y ya. Y berkurang 20%. Berkurang arti kita kurangin 20% dari Y ya, dari lebar semula. Nah, 20% itu adalah 20/100 dikali Y ya. 20/100 itu hasil adalah 1/5Y. Maka lebarnya itu adalah Y dikurang dengan 1/5Y. Nah, Y dikurang 1/5Y itu hasilnya adalah 4/5Y ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah perbandingan luas awal dan luas akhir. Luas awal tadi kan adalah X dikali Y ya, X dikali Y. Nah, kemudian luas akhir itu adalah X dikali Y, dimana itu panjangnya tadi itu adalah 5/4X, 5/4X dikali 4/5 ya, 4/5Y. Ini kita coret. Ini juga kita coret, jadi tinggal X dikali Y. Jadi luas awal dan luas akhir itu hasilnya adalah sama ya. Artinya adalah 1/1 atau yang C. Sebuah segitiga siku-siku luasnya 600 cm². Jika alas segitiga tersebut adalah 30 cm, maka panjang sisi miring segitiga tersebut adalah, baik di sini ada segitiga siku-siku ya, kita gambarkan dulu. Segitiga siku-siku di mana luasnya tadi adalah 600 cm² ya. Dengan alas segitiga adalah 30 cm, alasnya 30. Yang ditanyakan adalah sisi miring segitiga, sisi miringnya ya. Nah, baik di sini kita gunakan dahulu rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi ya. Luasnya tadi itu adalah 600 sama dengan setengah dikali dengan alasnya tadi adalah 30 dikali dengan tinggi ya. Tinggi dari segitiga. Nah, angka 2 ini kita kalikan dengan 600, hasilnya adalah 1200 sama dengan 1 dikali 30 dikali dengan T, hasilnya adalah 30 T ya. Maka nilai T kita dapatkan yaitu 1200 dibagi dengan 30 ya. Ini kita coret, jadi 120 dibagi 3 hasilnya adalah 40 cm.
Artinya tinggi dari segitiga siku-siku adalah 40 cm. Nah, karena dia segitiga siku-siku, untuk mencari sisi miring, kita misalkan sisi miring itu adalah X ya. Kita gunakan rumus teorema Pitagoras ya, di mana untuk mencari nilai X atau sisi miring itu adalah 30 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat ya. Kita akarkan. Maka nilai X atau sisi miringnya itu adalah akar dari 30 kuadrat, itu hasilnya adalah 900 ditambah dengan 40 kuadrat, itu hasilnya adalah 1600 ya. Maka nilai X atau sisi miring dari segitiga itu adalah 900 ditambah 1600, hasilnya adalah 2500. Maka nilai X itu adalah akar dari 2500, itu hasilnya adalah 50 cm. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 80 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 60 cm. Apabila diisi dengan air dengan debit 12 liter per menit, maka banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak dari keadaan kosong sampai penuh adalah. Baik, di sini kita mencari dulu volume balok ya. Volume balok itu rumusnya adalah panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi ya. Panjang tadi 80 cm ya, lebarnya 60 dan tingginya 60 cm. 80 dikali 60 dikali 60 hasilnya adalah 288.000 cm pangkat 3 ya. Nah, yang mesti adik-adik ingat itu 1 liter itu sama saja dengan 1000 cm pangkat 3 ya. Nah, jadi kalau misalnya 288.000 cm pangkat 3, ini sama saja dengan 288 liter ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus debit. Debit itu adalah volume dibagi dengan waktu ya. Nah, jadi kalau dicari atau ditanya waktu, maka kita gunakan rumus volume dibagi dengan debit ya. Nah, volumenya tadi itu kalau dia sampai penuh itu adalah 288 liter ya. Dibagi dengan debit. Debitnya tadi itu adalah 12 liter per menit. Liter yang kita coret ya. Kemudian 288 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 24. Menitnya pindah ke atas menjadi 24 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak dalam keadaan kosong sampai penuh itu adalah 24 menit atau jawaban yang E. Sebuah drum minyak berbentuk tabung memiliki diameter alas 70 cm dan tinggi 80 cm. Volume drum tersebut adalah, baik di sini kita diminta untuk mencari volume dari tabung ya. Volume tabung itu rumusnya adalah Pi dikali dengan R kuadrat atau jari-jari kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, jari-jarinya ini belum diketahui ya. Yang diketahui itu adalah diameter. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Jadi kalau ditanya jari-jari itu adalah setengah daripada diameter ya. Setengah diameter, di mana diameternya tadi itu adalah 70. Setengah dikali 70 hasilnya adalah 35 cm. Maka didapatkan jari-jari dari tabung itu adalah 35 cm. Maka kita masukkan ke dalam rumus volume. Pi-nya itu adalah 22 per 7 ya. Dikali dengan jari-jari, jari-jarinya tadi adalah 35, dikali dengan 35, dikali dengan T. T-nya tadi adalah tinggi 80 ya, 80. Maka dapat kita coret ya, 7 dibagi dengan 35, ini habis, ini 5. 22 dikali 5 dikali 35 dikali dengan 80.
22 dikali 5 dikali 35 dikali 80 hasilnya adalah 308.000 cm pangkat 3 ya, karena ini semuanya dalam satuan cm ya. Nah 308.000 cm pangkat 3. Nah tentunya adik-adik masih ingat bahwa 1 liter itu hasilnya itu 1 liter itu sama saja dengan 1000 cm pangkat 3 ya. Nah jadi kalau misalnya 308.000 cm pangkat 3 itu sama saja hasilnya dengan 308 liter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C.